Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat subuh Masjid Syuhada rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita sejenak di malam hari. Semoga kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan kita sebagai orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mari senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil kiamah kelak. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian semua bukratan wa asila, di pagi dan petang hari. Jamaah rahimakumullah, ini salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk menyelamatkan kita semua bagi orang-orang yang beriman. Kenapa Allah menyuruh kita banyak berzikir? Tentunya untuk menghidupkan hati kita. Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, yang berbunyi, An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu mithlul hayyi wal mayyit, muttafaqun alaih. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan orang-orang yang mengingat Tuhannya, alladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuruhu, dan orang-orang yang tidak mengingat Tuhannya, mithlul hayyi wal mayyit, bagaikan orang yang hidup
dan orang yang mati. Jamaah rahimakumullah, ini suatu perumpamaan yang sangat-sangat luar biasa dari Rasulullah Muhammad SAW. Coba kita bayangkan, dalam surah Al-Ma'un Allah pun akan mencela orang-orang yang sholat. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Seperti apa sholatnya? An sholatihim sahun, mereka lalai dari mengingat Allah dari sholatnya. Ketika dia sholat, hatinya berkeliaran kemana-mana. Oleh karena itu, bagi kita yang masih dikaruniakan hati yang masih hidup, bersyukurlah, banyaklah pergunakan untuk berzikir, karena berzikir akan menghidupkan hati. Jamaah rahimakumullah, zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Dapat kita bayangkan, ikan tanpa air pasti akan mati. Begitu juga hati kita, jika tidak dihiasi dengan zikir kepada Allah, tentu hati kita akan mati. Apa fungsi zikir, jamaah rahimakumullah? Banyak sekali. Kata Allah, fadhkuruni adzkurkum, berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Betapa indahnya ketika kita diingat oleh Tuhan kita, pencipta kita. Tapi kalau kita sudah dibiarkan, celakalah kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika dalam sholat, seusai sholat pun kita berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku, ala dzikrik, untuk selalu mengingatmu. Maka mudah-mudahan ketika sholat, apa yang kita baca dapat kita pahami, dari takbiratul ihram sampai salam dan semua bacaan di dalamnya, sehingga hati kita tidak terlalaikan, tidak sahun, ya. Karena akan celaka orang yang sholat, yang dalam sholatnya dia lalai. Bahkan terkadang rokaat pun lupa, ini sudah rokaat yang keberapa? Oh, kunci motor di mana? Ini setan luar biasa. Salah satu godaan yang perlu kita lawan, jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, di momen Ramadan ini, mari kita hidupkan hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit demi sedikit, karena perintahnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikrun katsira, tidak terbatas. Berzikirlah yang banyak. Apa kalimat zikir? Bisa tasbih, subhanallah, bisa tahmid, alhamdulillah, bisa takbir, Allahu akbar. Bahkan setiap aktivitas Rasulullah mengajarkan apa? Awali dengan bismillah. Ketika kita mengucapkan bismillah, maka itu kita mengingat Allah, dan pekerjaan atau kegiatan kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi nasihat buat diri kami pribadi khususnya, dan jamaah sekalian. Mari kita jaga hati kita. Mari kita jaga hati kita. Kita sucikan, karena sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Sebagaimana surah yang dibacakan imam sholat kita di dalam surah Asy-Syams, setelah 11 kali Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah, dari wasyamsi wadduhaha sampai akhir, ada suatu kabar gembira yang Allah sampaikan setelah 11 sumpah tersebut. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dari kotoran-kotoran keduniaan, syahwat, subhat, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah
dan menunjukkan kita kepada jalan yang benar serta menunjukkan hati kita kepada zikrullah. Aqulu qauli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.